Hmm, di saat malam hari terasa lapar, kita bikin bakpao. Bakpao tapi isinya kacang hijau di sini ya. Punya kacang hijau. Ini tepungnya tepung terigu. Pertama kali kita harus menyiapkan air putih terlebih dahulu. Air putihnya kalau bisa air putih hangat atau panas ya. Karena pertama kali kita masukkan adalah gula pasir ya, gula pasir. Mungkin 2 sendok, saya pakai 2 sendok ya. 2 sendok gula pasir. Lalu kita aduk ini sampai ini semua ya, sampai larut semua gulanya. Nah, kalau gula udah larut, kita siapkan ragi. Dan ragi usahakan raginya harus masih aktif biar nanti bapaunya mengembang ya. Kalau ragi yang tidak aktif itu sulit untuk bapau kita berkembang. Nah, cara mengetahui bahwa ragi ini masih aktif, nanti di saat kita rendam seperti ini ya, kita kasih seperti ini. Saya kasih 2 ini aja ya. Nah, apabila kita kasih ragi seperti ini dan kita aduk, kalau memang ragi ini kita diamkan selama 10 menit berbuih, itu berarti aktif ya, masih bisa kita gunakan. Kalau memang sudah tidak aktif, itu tidak mungkin akan. Kita coba aja lihat, kita tunggu diamkan sampai 10 menit ya. Kita diamkan sampai 10 menit. Setelah 10 menit kita tunggu, nah kita coba cek ragi. Kalau mengembang seperti ini atau berbuih, berarti ragi ini masih aktif ya. Kita bisa buat gunakan untuk bikin ini. Kita siapkan adonannya untuk kita bikin bakpao. Pertama kita kasih baking soda ya. Baking soda cukup setengah sendok teh. Lalu kita kasih vanili bubuk ya. Kita kasih vanili. Nah, barulah kita tuangkan air ragi pelan-pelan. Ini raginya masih aktif tuh ya, berbuih ya. Untuk mempermudah cara kerja kita, jadi kita cuci tangan ya. Cuci tangan untuk mengaduk ini. Kita aduk pakai tangan aja. Apabila adonan udah seperti ini gitu, ya, ini tandanya udah siap. Nah, ini meja ini kita kasih tepung biar nggak lengket ya. Ini meja udah dibersihin, kita kasih tepung. Kita udah dikasih tepung seperti ini ya, kita cuci tangan lagi karena ini dua-duanya harus cuci tangan ya. Apabila dua-duanya udah cuci tangan, baru kita adonan kita masukkan sini ya. Kita tinggal bulat-bulatkan semau kita, mau ukurannya segede gimana terserah ya. Kita bulat-bulatkan aja dulu seperti ini. Nanti kita proses pengisian kacang hijaunya. Bila udah kita bulatkan, nah baru kita isi kacang hijau. Dan untuk mengisinya sudah pasti ya, kita harus menyisakan di tengah-tengah, jangan sampai memipihkannya rata ya. Usahakan seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya itu kembung seperti ini ya. Seperti ini ya, di tengahnya kan kembung, di atas baru kita kasih kacang hijau. Ya, seperti ini. Kita kasih kacang hijau, kita tutup. Seperti ini. Tutup. Kalau udah jadi seperti ini, kita siapkan daun. Nah, daun kita bulatkan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita terus sampai habis ya. Pokoknya yang tengah-tengahnya kita jangan sampai rata. Baru kita kasih kacang hijau. Lagi seperti ini. Kita tutup. Nah, kalau udah seperti ini, sudah dapat seperti ini, kita siapkan daun. Ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ngembung seperti ini, baru kita masukkan kacang. Seperti ini, kita siapkan daun. Dan daun juga jangan lupa ya, harus dilap terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, kita siapkan aja di sini nih. Kita siap kukus ya. Lalu kita siapkan panci kukusan ya. Tapi jangan dinyalain dulu. Kita diamkan dulu selama 20 menit ya. Jangan dinyalain, biar mekar dulu. Kita tutup. Kita diamkan selama 20 menit ya.
Setelah ini ditunggu 20 menit, masih mati ya apinya, udah mulai mekar, baru kita nyalain kompor ya. Proses perebusan kita tunggu mateng karena ini udah nyala ya api. Setelah 10 menit kita menunggu, wah udah mulai mengembang ya. Kita tunggu sampai matang ya. Udah matang ya, kita siapkan, pindahkan tuh. Wah tuh, wah tuh. Aduh panas, panas. Aduh bapau saribuan. Mana lagi nih? Aduh. Langsung kita icip-icip bapau ala Bakeboy. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aduh ini bapaunya, ini daunnya dibuang dulu, ada daunnya kan tadi. Bismillah. Belum. Kakang dulu. Makan dua aja kenyang. Emak, bapak, anak abah. Tuh. Nikmat loh. Habis 3 kenyang banget ah. Ini buat anak abah nanti ya. Terima kasih yang nonton.